Oke, buat kalian kembali lagi bersama Sulusin Official. Oke, kali ini Sulusin Official akan membahas atas semua permintaan para ibu-ibu dan para bapak-bapak yang mempunyai anak usia dini. Gimana sih tipsnya biar bisa punya biar bisa si anak usia dini itu biar cepat membacanya bagaimana? Oke, Sulusin Official sudah meriset bagaimana caranya 10 tips belajar cepat untuk anak usia dini. Oke, Sulusin Official akan membahas 10 tips. Oke, kita akan tulis judulnya 10 tips anak belajar di usia dini. Oke guys. Oke, kita akan tulis ya 10 tips belajar membaca anak usia dini. Oke, yang pertama saya akan kasih tahu biar kalian para ibu-ibu dan para bapak-bapak yang mempunyai anak bisa mengerti. Yang pertama, kalian yang pertama harus yang punya anak ini yang baru-baru menikah, para ibu-ibu yang baru menikah bakalan harus tahu ini. Yang pertama, jadi nggak perlu namanya si anak itu ditekakan, dipautkan ya teh. Ya. Ini teh, para teteh-teteh, ini yang pertama. Yang pertama, bacakan buku sesering mungkin, ya toh. Bacakan buku sesering mungkin. Itu yang pertama. Jadi para ibu-ibu, para mbak-mbak, para adik-adik, iya. Jadi ketika membaca dibacakan sesering mungkin. Kemudian bacakan pada saat bacakan dengan suara yang keras, oke? Dengan suara yang keras. Oke, kemudian yang ketiga yaitu kemudian pokoknya bacakan buku sesering mungkin. Misalnya ketika pengen pengen tidur, pengen belajar, pokoknya dibaca terus. Jadi ibu dan bapaknya harus selalu sering membaca. Jangan anaknya ditinggalkan. Kemudian bacakan dengan suara yang keras pada saat baca. Misalnya ada tulisan Indomaret, misalnya Alfamaret, berarti kita harus tahu. Kemudian ketika ada tulisan-tulisan libatkan, selalu libatkan ya, libatkan si kecil atau si manis, kita tulis si manis saja ya, si manis saat membaca. Jadi dilibatkan, oke? Kemudian yang keempat, pokoknya bacakan sajak berima ya kan, bacakan sajak berima. Apa sih sajak berima itu? Kita membaca ditambah bila si kecil sudah berusia 4 tahun. Secara teori ini adalah usia yang baik ya kan gitu. Misalnya ini contoh sapu. Misalnya contoh, oh ini namanya garpu. Jadi dikasih tahu, oh ini gitu ya. Oh ini gitu ya. Ini namanya laptop. Ini namanya ayah baru. Ayah baru. Ini namanya mamah baru. Seperti itu dikasih tahu. Berima itu dikasih petunjuknya. Nomor 4 ya kan. Nomor 5 pokoknya yang kelima biar tipsnya itu adalah pilihlah buku. Pilih buku yang disukai anak. Jadi dipilihkan apa sih yang disukain anak itu, misalnya tentang mobil-mobilan kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan tentang perinces, tentang gambar-gambar misalnya seperti itu. Kemudian di rumah atau di tempat-tempat supaya diberikan ruang ya kan, berikan ruang membaca yang aman, misalnya ada halamannya rumahnya gitu ya, atau ada kayak tempat-tempat seperti enak lah buat kayak kumpul keluarga sambil baca di situ. Kemudian karena sekarang itu adalah zaman era modern yang mana semuanya digital ya kan, gunakan teknologi yang ada. Gunakan teknologi yang ada ya. Jadi digunakan teknologi yang ada, misalnya punya tab, punya laptop misalnya, ya digunakan. Misalnya ada sekarang YouTube ya, seperti Bang Ali nanti bakalan, kalau kalian request bakalan ngasih tahu deh
huruf alfabet itu apa aja gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah gunakan lagu untuk membaca. Sekarang ya, yang kedelapan ya. Yang kedelapan, gunakan lagu ya, lagu untuk membaca. Misalnya ini namanya kucing ya, dikasih tahu meong meong meong, nah gitu ya. Kemudian bagi para ibu-ibu ya supaya tetap sabar, yang kesembilan ya, itulah tetap sabar dan konsisten. Misalnya konsisten. Jadi si ibu ini supaya bisa namanya ya, sabarkan dirinya, jangan sampai merasa wah nanti bagaimana ya anak saya, waduh bawaan sampai anaknya dipukulin, kamu ini nggak mau baca ya, misalnya seperti itu ya. Jangan, karena ketika anak dididik dengan kekerasan maka itu bakalan terjadi lupa saya terjadi si anak itu terkena gangguan mental gitu kan. Wah ibu saya udah seperti ini, wah ayah saya sudah seperti ini, jadi merasa dirinya itu tidak ada yang percaya sama dia, gitu ya. Yang pertama yang itu ini tetap sabar dan konsisten. Misalnya anaknya agak dablek, misalnya huruf A aja nggak tahu, marah-marah, 1 kali 1 nggak tahu, bodoh sekali, misalnya seperti itu. Nggak boleh, nggak boleh ya, nggak boleh ya kan. Orang tua kayak gitu saya tetak kepalanya itu. Berani-berani mendidik anak generasi bangsa Indonesia kok seperti itu. Didiklah anak generasi bangsa Indonesia dengan baik. Misalnya contoh ditaruh di tempat pengajian itu. Kalau di tempat kami itu ada namanya Mas Imam Abdus Salam itu, wah baik sekali dia. Bisa mengajarkan anak-anak yang ya ada yang mulai dari yang baik, yang pendiam, dia bisa mengajarkan. Nanti saya kasih Instagramnya lah, Instagramnya itu Imam Abdus Salam, silakan di DM saja. Gitu. Kalau nomor WA-nya bisa di tulis kolom komentar, nomor WA-nya berapa sih, nanti akan saya kirimkan lewat email. Oke? Nah, biar kalian bisa konfirmasi secara gratis bersama Mas Imam Abdus Salam. Oke? Nah, itu yang ke-10 adalah 10 tips. Yang 10 ini adalah yang paling utama dan paling bahasanya mendukung, gitu kan? Selalu dukung dengan asupan ya kan? Nutrisi. Misalnya dikasih apa ya? Dikasih makanan, dikasih apa ya? Dikasih susu, dikasih buah-buahan. Misalnya, oh dek, kalau kamu pinter nanti dikasih buah-buahan sama mama gitu. Nah, misalnya nanti deh kalau kamu pinter nanti bakalan dikasih jajanan sama ayah, misalnya seperti itu ya. Jadi orang tua antara ayah dan ibu itu kompak, ya kan? Biar anak itu selalu cepat membaca, gitu ya. Pokoknya kalian tetap jaga kesehatan dan jaga pikiran, dan jangan lupa untuk selalu untuk selalu kalian biar bisa sehat selalu dan berpikir keras, gitu ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga pikiran, dan jangan lupa untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Itu ya, itu 10 tips yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana 10 tips belajar anak usia dini. Itu yang pertama, bacakan buku sesering mungkin, bacakan dengan suara yang keras, libatkan si manis saat membaca, kemudian bacakan sajak berima, misalnya dikasih tahu oh ini buku ini apa, misalnya seperti itu. Pilih buku yang disukai anak. Kalau sekarang tuh banyak di Gramedia atau di Shopee ibu-ibu bisa pesan, ya kan? Berikan ruang membaca yang aman, dikasih tempat, misalnya oh anak-anak di sini mama buatkan roti, nanti kalian baca di sini ya. Oh, iya mama, gitu kan.
Kemudian gunakan teknologi yang ada, kemudian gunakan lagu-lagu untuk membaca. Kemudian tetap sabar dan konsisten. 10 selalu dukung dengan asupan nutrisi. Misalnya dikasih susu Babyluck dan sebagainya gitu ya. Itulah yang bisa kami sampaikan tentang 10 tips untuk menjadi seseorang yang bisa mendidik anak dengan baik. Buat para pendidik-pendidik ya, jangan sampai anak-anak dimarahin atau dibentak dan sebagainya. Bentak boleh biar bisa ngerti, tapi jangan selalu sering-sering, atau bahkan dipukulin, itu jangan sampai gitu ya. Pokoknya kalian tetap jaga kesehatan dan jaga pikiran, tetap bisa menjadi seseorang yang lebih baik buat diri kalian dan juga buat anak-anak kalian. Buat kalian yang mau pesan buku nanti bisa di DM saja melalui Instagram Sundusin Official, atau langsung di email saja di alisundusin18@gmail.com. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Jika bermanfaat maka bisa bisa di share, dan juga kalau memang tidak suka bisa di dislike. Oke, jangan lupa buat kalian, salam sehat Sundusin Official.